Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Naila Adila Meta dari kelas 7E. Saya akan membuat tugas bahasa Indonesia membacakan soal dari nomor 1 sampai 35. Pertama, teks yang melukiskan sesuatu dengan keadaan sebenarnya sehingga pembaca dapat melihat, mendengar, mencium, dan merasakan apa yang dilukiskan itu sesuai dengan cerita penulisnya, serta penulis berusaha menggambarkan kesan dari hasil pengamatannya terhadap suatu objek kepada pembaca merupakan pengertian. Jawabannya adalah teks deskripsi. 2. Contoh kalimat perincian yaitu jawab, Kota Takengon masih gelap dan sepi saat kami berangkat pagi itu. 3. Manakah yang termasuk kalimat majas personifikasi di bawah ini? Jawab, Pertama, kasurku memanggil-manggilku begitu aku memasuki kamar pada siang terik itu. Kedua, kami belajar diiringi nyala lilin yang menari-nari dalam kegelapan. 3. Mobil itu batuk-batuk saat lewat di depanku. Nomor 4. Penggunaan tanda koma pada kalimat berikut ini yang tepat yaitu jawab, pertama, kalau lulus ujian, ayah akan mengajak saya jalan-jalan. Kedua, wah, indah sekali pemandangan di Pantai Terong. 5. Cermatilah gambar berikut ini. Apa yang bisa kamu simpulkan dari gambar tersebut? Jawab, penanganan sampah plastik yang paling banyak dilakukan adalah dengan cara ditimbun. 6. Apa yang akan terjadi apabila jumlah sampah tersebut terus-menerus bertambah? Jawab, pertama, sebagian besar wilayah di dunia akan terjadi penumpukan sampah. 2. Binatang laut akan banyak yang mati karena memakan sampah plastik. Nomor 7. Mengapa sampah plastik tidak ramah lingkungan? Jawab, membutuhkan waktu lama untuk terurai. 8. Perbaikan penggunaan huruf kapital dan tanda pada kalimat tersebut yang tepat adalah jawab, Tono membeli kopi, kain, dan souvenir sebagai oleh-oleh untuk keluarga di Jakarta. 9. Perbaikilah kalimat tersebut. Selamat malam kakak, selamat datang di Desa Denge. Jawabannya adalah selamat malam kakak, selamat datang di Desa Denge. 10. Lengkapilah kalimat tersebut. Dia ikut paman berlibur Jakarta. Jawabannya adalah dia ikut paman berlibur ke Jakarta. 11. Penulisan huruf kapital pada nama geografi tersebut yang tepat yaitu jawab, pertama Danau Toba, kedua Gunung Papandayan. 12. Sebuah kalimat yang menyebutkan atau menguraikan suatu objek sampai ke bagian yang sekecil-kecilnya adalah kalimat jawab, perincian. 13. 1. Satu bait terdiri atas 4 baris. 2. Setiap baris terdiri atas 8 sampai 12 suku kata. 3. Baris pertama kedua sampiran, baris 3 dan 4 isi. 4. Berpola ABAB. Ciri di atas termasuk jawab, pantun. 14. 1. Terdiri atas 2 larik. 2. Setiap larik 8 sampai 14 suku kata. 3. Larik pertama syarat, larik kedua jawaban. 4. Berasal dari Tamil, India. Ciri di atas termasuk jawab, gurindam. 15. Terumbu karang nampak berwarna-warni sangat indah. Penggambaran objek pada kalimat tersebut seolah-olah pembaca dapat jawab, pertama memandang, kedua melihat. 16. Judul teks deskripsi yang tepat berdasarkan gambar tersebut adalah jawab, pesona pantai tiada tara. 17. Masjid Istiqlal merupakan Masjid Nasional Republik Indonesia. Masjid ini berada di pusat kota Jakarta. Masjid ini terletak di bekas Taman Wilhelmina, di timur laut lapangan Medan Merdeka. Pernyataan dalam teks tersebut merupakan bagian struktur jawab, identifikasi umum. 18. 1. Pantai Senggigi merupakan salah satu wisata andalan di NTB. 2. Pantai Senggigi sangatlah indah. 3. Pantai Senggigi
terletak di Kecamatan Batu Layar. 4. Pantai Senggigi merupakan pantai dengan garis terpanjang. Objek yang dideskripsikan dalam teks di atas adalah jawab Pantai Senggigi. 19. Mengapa Tanjung Puri sepi pengunjung? Jawab, karena lokasinya jauh dari kota. 20. Maksud dari anonim yaitu? Jawab, pertama, nama penggamet tidak diketahui. Kedua, tidak diketahui asal-usulnya. 21. Berikut yang termasuk jenis puisi rakyat yaitu? Jawab, pertama pantun, kedua gurindam, ketiga syair. 22. Parai rakyat di atas merupakan bagian dari teks deskripsi yaitu? Jawab, identifikasi bagian. 23. Objek teks deskripsi di atas adalah? Jawab, danau. Tujuan teks deskripsi di atas? Jawab, menggambarkan kondisi alam Danau Toba. Paragraf di atas mendeskripsikan tentang? Jawab, makanan. 26. Teks tersebut merupakan tentang? Jawab, rumah tradisional Bali. 27. Sampiran yang tepat untuk mengisi bagian yang rampung adalah? Jawab, buah kecapi, buah kenari. 28. 1. Bersajak ABAB, 2. Bersajak AAAA, 3. Baris 3 dan 4 sebagai isi, 4. Semua baris merupakan isi, 5. Baris pertama dan kedua sampiran. Ciri-ciri pantun tersebut ditunjukkan pada nomor A. Jawab, A. 1, 3, 5. 29. 1. Jamu ditaruh di dalam nampan. 2. Tekunlah dalam menuntut ilmu. 3. Hari Jumat ibu meminum jamu. 4. Ilmu tidak bakal 26. Rumah tradisional merupakan salah satu peninggalan sejarah yang masih ada hingga saat ini. Salah satunya adalah rumah tradisional Bali. Rumah tradisional ini masih kental akan adat budaya Bali. Teks tersebut membahas tentang rumah tradisional Bali. 26. Rumah tradisional merupakan salah satu peninggalan sejarah yang masih ada hingga saat ini. Salah satunya adalah rumah tradisional Bali. Rumah tradisional ini masih kental akan adat budaya Bali. Teks tersebut membahas tentang? Jawabannya adalah rumah tradisional Bali. 27. Sampiran yang tepat untuk mengisi bagian yang rumpang adalah? Buah kecapi, buah kenari. 28. Pertama, bersajak ABAB. 2. Bersajak AAAA. 3. Baris 3 dan 4 sebagai isi. 4. Semua baris merupakan isi. 5. Baris pertama dan kedua sampiran. Ciri-ciri pantun ditunjukkan pada nomor? Jawab, 1, 3, dan 5. 29. 1. Jamu ditaruh dalam nampan. 2. Tekunlah dalam menuntut ilmu. 3. Hari Jumat ibu meminum jamu. 4. Ilmu untuk bekal masa depan. Urutan agar menjadi pantun sesuai ciri-ciri pantun adalah? Jawabannya adalah 3, 1, 2, 4. 30. Beli bensin 1 tangkai. Bensin dibeli oleh si Rosa. Bersihkan hati dari dengki, sucikan raga dan dosa. Kutipan di atas termasuk puisi rakyat? Jawab, pantun. 3. 1. Bersajak akhir berirama AA. 2. 1 bait 31. 1. Bersajak akhir berirama AA. 2. 1 bait terdiri dari 2 baris. 3. Berasal dari Arab.
4. Satu bait terdiri dari 4 baris. Manakah yang termasuk ciri-ciri gurindam? Jawab. 1 dan 2. 32. Burung camar terbang tinggi, hinggapnya di ujung pancuran. Larik yang tepat untuk melengkapi isi pantun tersebut adalah? Jawab. Barang bajakan jangan dibeli walau rumah melanggar aturan. 33. Teks yang melukiskan sesuatu dengan keadaan sebenarnya sehingga pembaca dapat melihat, mendengar, mencium, dan merasakan apa yang dilukiskan itu sesuai dengan cerita penulisnya, serta penulis berusaha menggambarkan kesan dari hasil pengamatannya tersebut. Suatu objek kepada pembaca merupakan pengertian. Jawab teks deskripsi. 34. Pertama, kalau Anda ingin cerdas. Kedua, pergi ke pasar beli talas. 3. Sebelum makan rebus dulu. 4. Siang malam baca buku. Dari larik kalimat acak tersebut akan menjadi pantun bila disusun dengan urutan. Jawab 2, 3, 1, dan 4. 35. Jalan-jalan ke Pulau Baru. Sungguh elok mentari pagi. Isi untuk melengkapi pantun di atas adalah? Jawab. Ingatlah selalu nasihat guru, belajar giat, raih prestasi. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.